sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Aristiano Nugroho, APTN HMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Reforma Agraria, yang telah memberikan kesempatan kepada tim sesi 3 untuk menyampaikan materi C3, serta rekan-rekan yang berbahagia. Izinkan saya, Rizdani Samika, selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi hari ini, dengan yang bertindak sebagai penyaji yaitu Satrio Pinandika Sakti, pembahas 1 Farhana Nurul Iwani, pembahas 2 Arif Mikrazul Akbar, dan juru kamera Muhammad Ridho Rashidin. Dengan judul materi 3 yaitu Konflik Teritorial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Baiklah, langsung saja kepada penyaji, dipersilakan. Selamat siang rekan-rekan. Yang terhormat Bapak Aristiano Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Reforma Agraria dan rekan-rekan kelas A yang saya banggakan. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 poin penting terkait dengan materi C3 tentang konflik teritorial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Poin yang pertama, konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan. Berbagai konflik tersebut diantaranya klaim sepihak atas tanah dan klaim sepihak atas bekas-bekas hak atas tanah. Kedua, konflik teritorial di kawasan hutan Perum Perhutani terdapat 1001 macam. Penanganannya selain menempuh jalur hukum positif juga menggunakan pendekatan kearifan lokal seperti negosiasi dan mediasi. 3. Pada garis besarnya terdapat 2 macam corak sengketa di Indonesia. Yang pertama adalah sengketa pertanahan horizontal, yaitu sengketa yang terjadi antara masyarakat. Yang kedua adalah sengketa pertanahan vertikal, yaitu sengketa antara masyarakat dengan penguasa. 4. Beberapa sengketa yang dialami perhutani diantaranya adalah sengketa tanah timbul, okupasi kawasan hutan, atau konflik pendudukan area hutan yang upaya penyelesaiannya cukup lama. 5. Contoh kasus sengketa lain adalah klaim atas dasar erfah perkonding atau tanah bekas hak barat. Untuk tanah-tanah hak barat seperti godong atau erfah yang dimasukkan kawasan hutan, Bambang Eko Supriyadi mengemukakan bahwa tanah-tanah tersebut tentunya pada saat itu telah berstatus sebagai bekas hak barat, jadi bukan hak erfah atau hak gendong yang masih eksis. Sekian pemaparan 5 poin penting dari materi konflik teritorial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyaji atas penyampaian materinya. Selanjutnya, tanggapan, masukan, kritik maupun saran dari para pembahas. Kepada pembahas 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Pada materi ketiga ini saya ingin memberikan kritik yang menyoroti poin kelima yang telah disampaikan oleh penyaji, yaitu pada poin kelima disebutkan bahwa tanah-tanah yang diklaim dengan dasar erfah perkonding atau hak barat sudah menjadi bekas hak barat. Namun tidak ada kurangnya penjelasan mengenai bagaimana status hukum tanah tersebut setelah peralihan, apakah masuk sebagai tanah negara, tanah adat, atau memiliki ketentuan lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan dan masukan dari pembahas 2. Kepada pembahas 2, dipersilakan. Baik, saya akan mengkritik di poin pertama, yaitu konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan. Berbagai konflik tersebut diantaranya klaim seperti di sepihak atas tanah, bekas hak. Materi ini terlalu berpusat pada sudut pandang
perhutani sebagai mengelola kawasan hutan, sementara perspektif masyarakat yang terdampak justru kurang mendapatkan perhatian. Konflik teritorial bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut hak-hak masyarakat lokal yang hidup bergantung pada sumber daya hutan. Tanpa adanya pemahaman dari kedua sisi, penyelesaian konflik berisiko hanya berpihak kepada kepentingan tertentu dan mengabaikan aspek keadilan sosial. Dan Terima kasih atas tanggapan, saran, dan masukan dari para pembahas. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji untuk kembali memberikan jawaban maupun tanggapan terhadap tanggapan dari para pembahas. Baik, mohon izin di sini saya akan memberikan pandangan saya terkait dengan kritik dan masukan dari pembahas 1 dan pembahas 2. Yang pertama terkait dengan pembahas 1 ya, tadi menyoroti tentang ketidakjelasan status hak atas tanah dari yang dimiliki di zaman Belanda ke sekarang itu bagaimana. Nah, sebenarnya status hak atas tanah seseorang di zaman Belanda, contohnya Eva Perponding ini, setelah berlakunya UPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, itu seharusnya dilakukan konversi atau pendaftaran dari hak barat ke hak-hak yang diatur oleh UPA. Contohnya hak ERPA ini seharusnya setelah terbit UPA itu dikonversi menjadi hak itu. Nah, bagaimana apabila status hak atas tanah itu tidak dikonversi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan UPA? Tentu tanah tersebut nantinya akan otomatis menjadi tanah negara. Kemudian kritik dari pembahas 2 yang menyoroti bahwa materi 3 ini cenderung lebih berfokus pada kepentingan perhutani. Saya sebenarnya sependapat bahwa dalam menanggapi suatu konflik itu kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang, misalnya dari perhutani. Tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat di situ. Kita tahu bahwa masyarakat di situ memerlukan hutan sebagai sumber penghidupan. Nah, untuk itu maka kita perlu adanya penyelesaian yang bisa mengakomodasi kepentingan dua pihak itu sehingga ditemukan win-win solution, tidak merugikan pihak A dan tidak merugikan pihak B. Nah, untuk itu perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengakomodasi tadi. Ini bisa dilakukan melalui mediasi dan negosiasi seperti yang saya sampaikan di poin kedua sebelum menempuh jalur hukum. Jadi bisa dinegosiasikan dulu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun tidak ada pihak yang dirugikan dan mampu tercipta kesejahteraan. Demikian apa yang bisa saya tanggapi terkait dengan pembahasan 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyaji. Bagaimana para pembahas? Apakah dapat menerima jawaban dari penyaji? Baik. Telah selesai pemaparan materi dari tim sesi 3. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.